Iya, Yesus Belum Yesus true. Yesus dituduh sebagai penyesat. Berarti Yesus betul-betul penyesat begitu kalau orang nuduh. Kan tidak. Jadi coba pakai logika yang standar. Modal kamu modal Tidak ada CP, lagi yang terjemahan dari CP itu tidak akan cukup. Saya ingatkan, tidak akan cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel Debat Panas, channel yang menyajikan informasi seputar dunia debat yang panas dan cadas ya. Dan kali ini kita akan melihat ya satu video yang luar biasa, satu pemandangan yang luar biasa di mana ya Ustadz Alwan datang ke channel Kristen, yaitu lebih tepatnya channel Scott orang Belanda ya. Kita tahu bahwa channel Scott orang Belanda ini adalah salah satu channel penghujat yang luar biasa, salah satu channel muridnya Christian Prince yang kurang lebih kelakuannya 11-12 dengan Christian Prince dan juga Sob Katul ya, karena mereka satu perguruan. Sob Katul, Scott orang Belanda, Tanpa Ragi, ya mereka ini adalah murid-murid dari Christian Prince ya, mereka tergabung di dalam misionaris yang khusus untuk penghujatan kepada Islam. Jadi agak berbeda dengan misionaris-misionaris yang lain. Kalau mereka ini memang tim untuk menghujat Islam. Bahkan Scott orang Belanda itu adalah salah satu muridnya Tanpa Ragi kalau bagian ngedit-ngedit. Dulu dia ikut Tanpa Ragi waktu di awal-awal. Tapi sekarang dia sudah mulai pintar. Dia udah buat channel sendiri. Dan ya kita tahu lah isi channelnya adalah hujatan semua. Ya kali ini Ustadz Alwan main ke channel dia. Tetapi yang lucu adalah Scott orang Belanda di awal-awal tidak memberi kesempatan Ustadz Alwan untuk menjawab dan menjelaskan. Ya, ini yang kurang fair kalau di channel Kristen ya. Bahkan Scott orang Belanda itu main ke channel saya beberapa kali dulu ya. Dulu dia masih berani. Kalau sekarang orang Kristen udah nggak berani main ke channel saya. Kalau zaman dulu masih berani. Ya, Pil Pahit, Scott orang Belanda. Dan saya memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mereka dalam kesempatan untuk berbicara. Ya, saya memberikan kesempatan yang luas untuk mereka berbicara, menjelaskan. Mereka sudah selesai jelaskan, baru kita bantah. Walaupun memang kadang-kadang ada yang nimpah-nimpahin, tapi itu bukan saya. Dan saya selalu mute-kan. Ya, mungkin ada teman-teman Muslim yang kepancing, tapi itu saya mute dan saya tetap kasih kesempatan Scott orang Belanda dan juga Pil Pahit dan serta oten-oten penghujat lainnya dalam menjelaskan. Yang penting isinya itu ada akademisnya. Ya, ada datanya dan ngomongnya itu benar gitu. Jangan datang-datang maki-maki orang. Seperti Seger-Seger ya saya nggak suka. Ya saya itu orang seperti Seger pasti saya sepak. Karena nggak ada isinya. Ya, orang kayak Seger nggak ada isinya, tapi kalau kayak Scott, walaupun dia hujatan ya, terus ada juga yang secara halus menyerang Islam seperti Chandra Ginting, itu tetap saya biarkan. Tetap saya biarkan, saya kasih kesempatan ganti-gantian semua, ya agar semua terakomodir. Dan teman-teman bisa lihat juga ya, channel HMC itu adalah channel yang cukup dipercaya oleh pihak-pihak oten kalau curhat. Ya, teman-teman bisa lihat kalau oten-oten curhat, biasanya ke tempat saya. Demian, ya Ko Alengso, terus Amin Wijaya gitu kan, curhatnya di tempat saya dulu. Jadi, saya ingin katakan bahwa inilah nggak fairnya channel Kristen, tidak memberikan kesempatan ya. Walaupun terakhir, Ustadz Alwan jelasin, mereka diam juga, ya karena udah terbantahkan. Mereka takut oten-oten yang ada di dalam ini jadi tahu kisah sebenarnya, jadi tahu kebenaran, sehingga nanti mereka bertobat. Itulah yang ditakutkan oleh channel-channel Kristen ya, sehingga mereka biasanya kalau ketemu Muslim itu pilih-pilih. Kalau yang agak-agak ngeri, agak-agak pandai jelasin, mereka nggak mau kasih masuk. Tapi yang kira-kira bisa dibully mereka, ini baru yang dikasih masuk ya. Biasanya yang bisa dibully, baru dinaikkan oleh para oten-oten. Dan memang seperti itulah strategi yang mereka lakukan. Karena kalau nggak bahaya, bisa hancur, ya, bisa hancur channel mereka, ditinggalkan oleh para oten-oten yang sudah bertobat dan sadar. Itu yang mereka takutkan. Oke, bagaimana jalannya diskusi ya dan pengajaran yang dilakukan oleh Ustadz Alwan kepada para oten-oten, terutama Scott orang Belanda ini? Silakan teman-teman saksikan video berikut ini. Oke, saya pikir sebentar. Di sini sudah ada Pak Alwan ya. Saya berharap nanti Alwan membantu kita. Kenapa Muslim awal-awal ini kan Muslim di awal ya, ketika habis perang Badar. Kenapa mereka menuduh Muhammad
mencuri selimut beludru ini? Silakan Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Alwan. Channel saya yang lain adalah Panah Islam. Jadi saya punya 2 channel sebenarnya. Dan satu saya harus akui ya, bahwa saya memang agak sedikit kasihan dengan saudara-saudara saya. Jangan berceramah Pak, langsung aja ke topik kita Pak. Kalau masalah nanti Bapak kasihan-kasihan itu di channelnya Bapak saja, kasihan-kasihan. Langsung saja, pertanyaannya sederhana. Mengapa Muslim di awal-awal akan saya jawab, menuduh Muhammad mencuri beludru merah? Itu saja. Simple akan saya jawab. and clear. Akan saya jawab. Jadi ya, kalau langsung saja, saya kasih jangan kita muter-muter. Prolog 30 detik aja, oke? 30 detik aja baru saya prolog jawab. nanti lama kali Pak, lama kali. Nggak perlu. Kita sudah Saya bahkan prolog saja udah panjang. Saya bahkan belum bicara berapa detik gitu. Gini, santai aja. Kalau Anda betul-betul santai, Anda tidak akan khawatir gitu. Jadi saya coba. Bapak mau menjawab atau enggak ini? Saya jawab. Santai, tenang ya. Saya akan jawab. Ya. Oke lah, kalau kamu mau langsung jawaban, oke. Pertama, tuduhan yang pertama ya, bahwa Rasulullah mencuri selimut merah. Iya kan? Itu kan yang pertama ya. Bukan saya yang menuduh. Bukan saya yang menuduh loh Pak. Itu harus jelas dulu. Oke, gini. Anda mencontek dari Christian Prince mencontek dari Zakaria Boutros. Bukan saya mencontek, saya membaca referensi tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, tafsir-tafsir yang lain. Mereka mengatakan mereka menuduh Muhammad. Ayatnya, tunjukkan ayatnya. Oke, gini. Saya langsung tunjukkan dalilnya. Saya share screen ya. Saya share screen ke Anda. Ayat Qurannya dulu. Kan Quran yang lebih tinggi kan? Ya, itu dalam Ali Imran, dalam surat Ali Imran ayat 161. Itu sudah saya tahu. Ya. Silakan. Yang pertama kita langsung bantah saja. dulu. Pertanyaannya ini, coba saya ulangi pertanyaannya. Iya. Pak Alwan supaya enak ya. Ya, supaya baik. enak, Ya. langsung saja. Pertanyaan saya sederhana. Mengapa Muslim awal yang masih bersama-sama dengan Muhammad menuduh Muhammad Muhammad mencuri selimut beludru merah? Velvet red. Red velvet. Sekarang buka dulu yang saya screen itu. Jawab saja Pak, jawab saja. Nggak usah share screen sini. Tampilkan data saya supaya orang nggak bilang saya bohong. Tampilkan data saya gitu. Anda bisa naikkan saja. Jawab saja. Gimana Anda nggak adil namanya? Kalau share screen saya ditampilkan biar Anda adil gitu. Jawab saja. Anda takut dengan data. Tunjukkan, saya mau tampilkan data. Jawab saja. La haula wala quwata illa billah. Masa saya tidak bisa tunjukkan data? Itu saya sudah share screen, tolong ditampilkan. Ini udah lebih 30 detik dari tadi. Anda siap terima kebenaran tidak? Tunjukkan data saya supaya adil. Anda takut. Anda tidak mau tampilkan data saya, Anda takut. Tampilkan data saya. Coba ya. Coba. Oke. Ya, silakan. Begitu deh. Silakan. Coba. Masa begini aja takut? Nah, perhatikan. Takut, silakan. Yang bermasalah Muslim, yang saya menuduh jawab. Muhammad Muslim bukan saya. Saya jawab langsung dengan silakan. 2 pertanyaan kamu ya. Pertama, tuduhan bahwa itu yang menuduh itu adalah Muslim, itu tidak benar. Ya. Tunggu. Coba saya belum selesai menjawab. Ya. Ini saya tunjukkan. Saya tunjukkan jawab dulu dong kalau begitu. Saya tunjukkan buktinya baru Anda jawab. Yang dikatakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia ini salah. Itu Anda tidak baca harus kamu jawab dulu dong kalau gitu. Oke, sekarang begini. Coba berarti yang dikatakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia ini salah gitu. Biarkan saya jawab dulu, baru Anda tunjukkan datanya Saya Anda. baca dulu, biar jelas. Nanti kamu yang harus konfirmasi ini ke kita. Oke, saya baca. Ini bilang ya. Tunjukkan dalam datanya. perang Badar ada selembar selimut merah dari barang rampasan hilang sebelum dibagi-bagi. Tunjukkan datanya. Sebagian dari orang munafik mengatakan bahwa selimut datanya, itu mungkin diambil oleh Rasulullah Anda atau baca pasukan pemanah. Anda tunjukkan, tampilkan di sini di layar. Tutup share screen saya. Anda tampilkan screen Anda. Wah, ini sebentar ya. Ketawa saya ini mah benaran. Kita buka datanya. Ini baca. Ya, terus. Ini Kementerian Agama Republik Indonesia. Iya, terus. Baca. Silakan baca. Coba lihat di situ. Sebagian dari orang munafik
Bukan sahabat. Ya, siapa orang munafik itu siapa? Siapa orang munafik itu? Nah, sekarang coba tutup ini, berarti ini sudah cocok dengan data saya. Sekarang saya tampilkan screen saya. Siapa dulu orang munafik itulah? Orang munafik dapat bagian harta rampasan, tahu nggak ini? Gini, Anda tahu munafik gak? Tahu orang munafik gak? Jangan ketawa terus. Anda jangan ketawa terus. Coba enggak. Ini data saya. Orang-orang munafik ini dapat bagian harta rampasan yang dari gini, rampasan perang yang dipimpin oleh Muhammad, atau enggak ini? Saya minta waktu 30 detik menjelaskan. Kalau Anda mau adil di channel Enggak perlu, jawab saja. Saya jawab, Anda kasih saya waktu, Anda jangan potong. Berarti pengikut Muhammad ini munafik gitu ya. Pengikut Muhammad yang ketika mereka berperang itu mereka munafik rupanya. Berarti muslim awal-awal itu munafik data gitu. saya terangkan gitu, daripada Anda gemetaran, tampilkan data saya. Silakan. Jangan dipotong ya, saya terangkan pada Anda ya. Tolong jangan dipotong. Biasakan saya beradab. Potong kalau tidak sesuai dengan informasi yang benar, saya potong. Kalau kamu bertentangan dengan Kementerian Agama Republik Indonesia, saya potong kamu. Saya baca di sini ya. Al-wadih min ad-dalil. Ya. Binafsika innal munafiqina humul ladzi qalu kalamul ibtida'. Ya, terus kita buka lagi di sini. Ya, apa artinya? Ya, kalian kalau bani terjemahan dengarkan dulu, saya artikan nanti. Oke, kalau udah keluar pernyataan-pernyataan seperti ini saya tidak suka. Kamu ngomong sama orang Indonesia. Sabar, Kamu ngomong sama orang Indonesia. Nanti saya terjemahkan. Kita berbicara pakai bahasa Indonesia. Coba saya terjemahkan. Kamu ngomong bahasa planet sama saya. Kamu ini waras atau enggak sih? Kamu waras atau enggak? Oke, saya baca. Tolong jangan dipotong. Kan keluar lagi kasihan. Kan saya sudah bilang tadi, kasihan itu silakan kamu kasihani dirimu di channelmu gitu loh. Kenapa kamu takut dengan kebenaran? Saya bacakan ya. Coba takut pula. Nanti setelah saya bacakan Arabnya saya terjemahkan. Tolong ditunggu ya. Oke, saya baca. Ini yang disampaikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Orang-orang munafik itu ternyata bersama-sama dengan Muhammad. Dan mereka menuduh Muhammad. Bayangkan ini. Orang-orang munafik menuduh Muhammad mencuri selimut beludru merah. Kamu itu kayak Sofiat, nggak bisa biarkan orang bicara. Oke, kita tampilkan lagi. Ini datamu, silakan. Nggak bisa bicara. Biarkan saya bicara dulu. Kenapa? Silakan. Ibnu Abbas berkata. Silakan dulu bela Muhammad yang dituduh mencuri beludru merah. Silakan. Nah, Anda bicara dulu sudah. Kalau sudah saya bicara lagi. Gantian dong. Oh, kamu nggak mau bicara? Ya sudah, nggak apa-apa. Saya baca ya. Ibnu Abbas qala ittahamal munafiquna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai' fuqida fa anzalallahu ta'ala. Jadi pertama, di tengah para sahabat, terjemahkan dulu lah. Ini saya terjemahkan. Ya udah, ngomong begitulah, artinya ya kan, biar tahu kita. Coba artinya ya kan. Ya, Anda kayak nggak bisa kasih kesempatan saya bicara. Ibnu Abbas berkata, kalau pembohong nggak mau saya. Saya kasih kesempatan, nggak mau saya dikasih ini, nggak kasih kesempatan bagi mereka yang modelnya munafik. Begini orang bawa syubhat ini. Coba dengarkan. Ibnu Abbas berkata, yang melakukan itu adalah orang-orang yang menyusup di tengah para sahabat. Kaum munafikin melempar isu di tengah para sahabat. Para sahabat mereka mengatakan mereka tidak tahu asal muasal berita itu. Mengerti ya? Jadi itu berita yang dilontarkan oleh orang-orang penyusup. Makanya disebut dengan orang munafik. Sekarang kita jawab yang kedua tentang itu ada di dalam kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kamu tuduhkan tadi, selimutnya itu adalah selimut yang dicuri. Ya, ini saya bacakan kamu ini ya. Riwayat. Bukan, saya tidak ada menuduh. Kamu yang menuduh saya mengatakan demikian. Christian Prince menuduh atau siapa lah yang kamu menuduh. Berbohong. Baru aja kamu berbohong. Nggak boleh gitu. Orang itu lihat, makanya saya nggak suka orang polemikus muslim kayak gini. Nggak boleh. Saya nonton dari tadi kamu bilang apa. Oke lah. Kalau kamu merasa tidak menuduh, kamu menampilkan, anggap saja seperti itu ya. Perhatikan. Loh, kamu bertanya, itu yang tertulis dalam hadismu yang mengatakan bahwa kamu selimut beludru merah di bawah kuburan Muhammad. Ya. Bukan saya yang ngomong itu. Kamu mengait-ngaitkan itu bahwa itu adalah selimut yang dicuri, ya kan begitu. Iya, dan kamu bertanya, saya tanya, buktikan bahwa itu bukan. Ya, saya buktikan bukan ya, perhatikan. Ini ada riwayat dari Hasan. Ja'ala fi qabrin Nabi, kamu tidak baca hadisnya secara utuh. Ja'ala fi qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam qatifatu humra. Qatifa itu red velvet. Ya, artinya
ada di dalam kubur Nabi SAW itu qatifah hamra, yang selimut merah. Selimut beludru merah. Karena belum selesai sudah senang kamu. Belum selesai kamu sudah senang. Dengarkan. Aduh, udah cukup lah bagi saya. Bahwa kamu mengakui bahwa seludru lanjutannya. Kamu belum dengarkan dalam kuburan Muhammad. Kamu belum dengarkan lanjutannya, sudah senang. Dengarkan lanjutannya. Kana asabaha fi yaumi Hunain. Dia dapatkan itu pada waktu perang Hunain. Oh, beda ya. Jadi beda ya. Saya bawakan lagi riwayat yang satunya. Qala Hashim bin Mansur, dengarkan. Qala, kamu enggak baca sempurna riwayatnya. Qala Hashim bin Mansur an Hasan qala ja'ala fi qabri Nabi sallam qatifah hamra. Telah datang kabar dari Mansur dari Hasan bahwa di dalam kubur Nabi itu ada velvet, red velvet. Kana asabaha yawman Hunain. Ja'alaha li'anna al-Madinah arda sabakha. Pada waktu perang Hunain. Kamu nggak baca. Betul, itu yang saya bilang tadi. Jadi begini. Pertanyaan. Alasan tunggu, udah lebih 30 detik. Saya kasih statement. Udah 30 kamu detik. Kamu katakan bawakan bukti. Saya bawakan bukti bahwa itu bukan red velvet yang kamu tuduhkan. Itu memang pertanyaan Pertama saya. itu adalah fitnah dari kaum munafik, orang penyusup. Yang kedua itu bukan selimut merah yang seperti kamu tanyakan. Sebentar, oke. Buyar semua apa yang kamu sampaikan itu. Makanya saya katakan tunggulah, biar kita lihat apakah benar. Bawa ilmu CP ke Indonesia itu nggak jadi. Berarti kamu nggak mau mendengarkan. Oke, silakan. Oke ya. Nah, perhatikan di sini ya. Saya share lagi. Ini artinya bahwa yang bersama-sama dengan Muhammad ketika mereka perang Badar itu orang-orang munafik. Kamu memang mengatakan mereka penyusup. Kenapa kalau mereka penyusup, kenapa mereka, ini kalau kita bahas di dalam asbabun nuzulnya, di dalam tafsir-tafsir yang lain, dikatakan bahwa kisah ini terjadi berkaitan karena mereka menuntut. Mereka juga mendapat bagian dari harta rampasan itu. Kalau kamu bilang penyusup, harusnya mereka tidak dapat bagian dong dari harta rampasan itu. Orang penyusup. Kamu udah dengar yang saya jelaskan tadi kan? Mereka para sahabat mendengar desas-desus. Mereka tidak tahu dari mana asal muasal berita itu. Jadi, berarti Kementerian Agama salah dong. Mana salahnya di situ? Coba kamu baca di situ. Orang munafik. Ini baca nih. Baca di atasnya. Sebagian orang munafik mengatakan selimut itu diambil oleh Rasulullah dan atau pasukan pemanah, ya kan? Orang munafik. Berarti orang munafik adalah penyusup. Dari mana desas-desus yang disampaikan oleh Ibnu Abbas itu dari mana? Kenapa orang Kementerian Agama tidak menuliskan di sini? Itu cuma desas-desus. Ini tafsiran pendek. Makanya coba tampilkan lagi punya saya. Inilah begini ya. Panjang deh. Coba kita lihat tafsir panjang. Iya. Kamu minta. Oke. Inilah keterbatasan kalian. Jangan ini. Kita baca tafsir panjang. Ini. Ya, sebagian dari orang ini dari Kementerian Agama. Masa ini tafsir panjang yang benar aja kamu. Sebagian dari orang-orang munafik mengatakan bahwa selimut itu mungkin diambil oleh Rasulullah atau pasukan pemanah. Tidak pantas dan tidak mungkin Rasulullah berbuat khianat mengambil barang ghanimah, katanya kan? Iya. Kamu bilang tadi desas-desus. Tampilkan punya saya. Makanya karena kamu keterbatasan modal terjemahan, saya harus tampilkan Arabnya. Coba tampilkan Arabnya punya saya tampilkan, saya bacakan. Tunggu dulu, dari mana ini? Kenapa Kementerian Agama Indonesia tidak mengatakan itu cuma desas-desus? Bermodalkan terjemahan Indonesia. Saya tunjukkan Arabnya. Kenapa itu bukan bermodalkan terjemahan lagi? Kamu ngomong pakai bahasa Indonesia toh? Kamu ngomong pakai bahasa Indonesia atau bukan ini? Saya kadang sedih dengan teman-teman kita yang terbatas silakan sumbernya. Sedih, karena kan ketahuan Muhammad dituduh. Pertama, saya sudah jelaskan. Biar kasih tahu samamu. Kalau di kampung kami menuduh orang yang terbiasa mencuri. Pertanyaannya, apakah orang munafik ini melihat Muhammad terbiasa mencuri gitu ya? Orang munafik itu gitu akan menuduh Allah macam-macam. Hanya mengatakan kan, Allah SWT hanya mengatakan, Yesus bukan itu dituduh dia. juga macam-macam. Siapa pelakunya kalau gitu? Yesus itu dituduh macam-macam. Bukan Muhammad. Itu dibilang oleh Allah SWT. Kami hanya menuduh. Orang biasa menuduh orang yang ketahuan mungkin pernah mencuri.
Kalau kita pakai logikamu, Yesus itu penyesat. Mereka menuduh Muhammad kalau kita pakai logikamu, merah, orang yang menuduh Yesus itu penyesat berarti dia benar. Seorang yang menuduh Yesus penyesat, kamu tidak siap. Jadi memang narasi kemampuan kalian itu terbatas sampai di situ. Ya, cukup. Jadi saya pikir terbantah ya semua ya. Jadi kalian cukup belajar lagi lebih bagus. Apa yang terbantah? Terbantah bahwa Muhammad dituduh mencuri selimut. Iya, Yesus dituduh sebagai penyesat. Berarti Yesus betul-betul penyesat begitu kalau orang nuduh? Kan tidak. Jadi coba pakai logika yang standar. Modal CP, terjemahan dari CP itu tidak akan cukup. Saya ingatkan, tidak akan cukup. Tidak ada lagi barang yang lain yang bisa dituduhkan ya. Jadi saya sudah bantah dua. Pertama, yang melakukan itu bukan sahabat. Misalnya, yang menuduh itu adalah orang munafik, itu penyusup yang masuk di dalam entah baju barisan kaum muslimin, yaitu satu. Yang kedua, misalnya, itu bukan ini yang diambil red velvet, ya, itu bukan selimut merah yang dicuri. Karena saya sudah tunjukkan tadi riwayat daripada Hasan itu adalah. Selamat malam Bu Sofi. Silakan Bu Sofi. Iya, saya mute lah. Saya mute untuk kamu, entah apa yang kamu ngomong. Kenapa kamu mute saya? Wah, dibuang saya. Silakan lah. Bu Sofi, gimana? Jangan dikeluarkan dulu, bro. Si Alwannya jangan. Ya, teman-teman sudah saksikan ya bagaimana luar biasanya Ustadz Alwan menjelaskan dengan sangat sabar. Ya, Ustadz Alwan ini adalah pendebat yang sangat sabar. Berbeda dengan pendebat-pendebat muslim lainnya yang termasuk agak keras gitu ya. Ustadz Alwan ini sangat jarang marah. Bahkan di dalam ini udah ada Sobkatul juga gitu kan. Udah muncul Sobkatul yang siap menerkam. Jadi Sobkatul mungkin lihat, masuk ini Ustadz Alwan nih. Wah, ini harus saya maki gitu kan. Karena Ustadz Alwan pernah mempermalukan Sobkatul juga. Sehingga ya ada dendam lah. Sobkatul ini dendam dengan Ustadz Alwan. Begitu dia tahu di tempat temannya ya, si Scott orang Belanda ini ada Ustadz Alwan, dia langsung datang gitu kan. Siap-siap mau menerkam juga. Wah, ini jarang-jarang gitu. Masuk kandang serigala. Ya, ada muslim masuk kandang serigala. Cocok untuk kita cabi-cabi gitu kan. Jadi inilah etika dari teman-teman Oten yang sangat jarang mau memberikan keadilan. Mereka itu kalau kecil teriak-teriak keadilan, tapi kalau mereka udah besar, mereka malah menzolimi orang lain. Kita bisa lihat lah, negara-negara Oten itu seperti apa, ya, bagaimana framing-framing jahat itu dibuat. Seakan-akan mereka korban, tetapi mereka lah pelaku sebenarnya. Selalu seperti itu ya. Termasuk ya Scott orang Belanda ini gitu. Dia ini sering sekali melakukan hujatan, saat saya jelasin dia terdiam. Beberapa kali di tempat saya jelasin terdiam. Terus dia cuma bisa maki-maki di live chat, dia bilang, wah nggak benar ini gini begitu gitu kan. Tetapi kalau kita bicara akademis, semua terbantahkan. Kita kasih data kok, ya, kita semua kasih data. Jadi bagi teman-teman Oten, kalian lihat sendirilah, ini jagoan kalian. Kalian yang kira-kira lihat dan tafsirkan sendirilah. Ya, kalian yang simpulkan sendiri bagaimana kemampuan dari para Oten-Oten itu dalam menjelaskan. Apakah kalian masih mau mengikuti kesesatan ini? Kalian sudah lihat betapa sesatnya pengajaran yang ada di tempat kalian. Apa kalian masih mau mengikuti? Ya, apakah ini moral yang diajarkan oleh Yesus? Kerjanya kejang-kejang, maki-maki orang, marah-marah. Bagaimana N26 kalian ya, si Paul Jang itu kerjanya maki-maki, habis doa maki-maki. Pastor Sarah, Udin, ya, Sobkatul. Inilah cerminan kekristenan. Mereka inilah pelaku-pelaku ajaran yang ada di Alkitab. Karena mereka mengikuti ajaran Alkitab ya, bukan mengikuti ajarannya Yesus. Karena ajaran Yesus dan ajaran Alkitab berbeda. Ya, kita tahu Yesus tidak pernah mengenal yang namanya Alkitab. Alkitab itu adalah buatan bapak-bapak gereja. Jadi beda. Ya, bahkan Alkitab di Perjanjian Baru itu mayoritas diisi oleh surat-suratnya Paulus. Ya, pikiran-pikiran Paulus yang ada di dalam Perjanjian Baru itu. Jadi teman-teman bisa lihat sendirilah perbedaan moral ya dan sikap pengikut Yesus yang sejati dibandingkan pengikut Alkitab. Kalian sendiri yang memilih mau menjadi pengikut Alkitab atau pengikut Yesus yang sejati seperti umat-umat muslim ya, mengikuti nabi-nabi sebelumnya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Teman-teman sendiri yang nyimpulkan, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Makasih buat teman-teman yang sudah subscribe, like, dan juga share video-video dari kami. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.